Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan hadirin sekalian, alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama kita berpisah karena libur, lebaran, dan satu lain halnya. Maka pertemuan ini tentu saja adalah pertemuan yang patut kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang ke masjid ini, sama-sama menunaikan sholat maghrib berjamaah, sama-sama duduk di sini membahas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang telah menyampaikan risalah yang datang dari Allah kepada kita. Beliau adalah sosok yang telah menunaikan amanah. Beliau adalah sosok yang kita harus menggali apa-apa yang beliau wariskan. Dan ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggal dunia kecuali beliau mewarisi ilmu agama, ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang harus kita amalkan, ilmu yang harus kita sebarkan, ilmu syar'i. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, malam hari ini seperti yang disampaikan oleh panitia yang telah diumumkan bersama oleh pihak DKM, kita akan memulai rangkaian kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Rangkaian kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini cukup untuk kita mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin diantara kita ada yang belum tahu kenapa kita harus mengkaji Sirah Nabawiyah, mengkaji kehidupan Rasulullah. Maka jawabannya seperti yang telah kita singgung waktu kita dulu pertama kali bertemu di sini, tanggal berapa? Waktu itu Ramadan 20. Ya, malamnya kita masuk 10 terakhir Ramadan. Pada waktu itu kita sampaikan di sini satu bahasan tentang hak-hak Rasulullah. Jadi hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu banyak. Dan diantara hak-hak Rasulullah yang wajib kita tunaikan adalah kita mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai orang-orang selain Rasulullah. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus lebih daripada kecintaan kita kepada manusia-manusia selain Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia-manusia seluruhnya. Jadi Rasulullah harus lebih kita cintai daripada manusia-manusia selain Rasulullah. Dan itu adalah diantara bentuk sempurnanya iman kita. Nah, mencintai Rasulullah itu nggak akan mungkin bisa kita wujudkan tanpa kita mengenali beliau. Kata orang-orang tua kita zaman dahulu, tak kenal maka tak sayang. Jadi pintu pertama untuk mencintai seseorang
dalam hal ini khususnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mengenali Rasulullah. Dan mengenali Rasulullah yang paling efektif, yang paling kena langsung itu adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, apa itu sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama sirah, yang kedua nabawiyah. Sirah itu secara bahasa artinya at-thoriq, jalan. Ini secara bahasa. Tetapi dalam istilah secara definitif, secara pengertian yang biasa dipakai, yang dimaksud dengan sirah itu adalah perjalanan hidup seseorang yang patut diteladani. Jadi sirah itu artinya perjalanan hidup seseorang. Ingat, seseorang. Jadi bukan jin, bukan hewan ini atau makhluk itu, bukan. Seseorang manusia yang patut, yang harus kita teladani. Jadi kalau manusianya itu bukan manusia yang kita harus teladani, nggak usah dikaji dalam sirah. Manusia yang dikaji, manusia yang kita lihat perjalanan hidupnya adalah orang-orang yang harus atau patut kita teladani. Diteladani itu artinya ditiru, dicontoh, diikuti, ditelisik, dinapaktilasi. Nah, yang paling utama tentu saja Rasulullah. Jadi sirah adalah perjalanan hidup seseorang yang patut diteladani. Ini yang pertama. Yang kedua, nabawiyah. Apa maksudnya nabawiyah? Nabawiyah itu artinya kenabian. Dalam hal ini adalah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga istilah sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kajian kita yang akan kita bahas adalah bagaimana Rasulullah dari sejak lahirnya sampai meninggal dunia. Dari sejak lahirnya sampai meninggal dunia. Nah, untuk memudahkan pembahasan kita, untuk memudahkan kajian, saya menggunakan kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Mahtum. Ar-Rahiqul Mahtum ini adalah satu-satunya kitab sirah nabawiyah berisi perjalanan hidup Rasulullah yang paling populer di zaman ini. Ingat, yang paling populer di zaman ini. Kitab ini aslinya adalah naskah yang disusun oleh seorang ulama bernama Sofi Roman Al-Mubarakfuri. Naskah tersebut diikutkan dalam salah satu perlombaan menulis sejarah hidup Nabi Muhammad. Ternyata menang. Jadi dari banyak naskah yang masuk ke panitia dari berbagai penjuru negeri Islam, ini yang menangnya. Ini yang berhasil juara satu. Lalu diterbitkan oleh Rabita Alam Al-Islami. Diterbitkan menjadi kitab, didistribusikan, dan ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa. Kitab ini kemudian yang awalnya dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam banyak bahasa kaum muslimin. Lebih dari 30 bahasa kaum muslimin, salah satunya bahasa Indonesia. Ketika ditulis pertama kali, diikutkan dalam lomba itu tahun 1976. Menang, juara satu, lalu diterbitkan menjadi kitab, disebar ke segala penjuru dunia, dan kemudian mendapatkan penerimaan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dan diterbitkan pertama kali sekitar tahun 90-an. Sejak saat itu naik cetak, dan kemudian banyak penerbit-penerbit yang menerjemahkannya juga dan menerbitkannya juga. Sehingga bisa kita bayangkan betapa berkahnya kitab ini, betapa banyak kebaikan yang didapat oleh kaum muslimin melalui kitab ini. Sejak tahun 1976 sampai hari ini 2023, banyak penerbit yang menerjemahkan dan menerbitkannya, banyak kaum muslimin yang membacanya, lalu banyak juga kaum muslimin yang mengkajinya. Karena membaca dan mengkaji itu berbeda. Ada orang membaca selesai membaca, ada orang mengkaji berarti dia bukan hanya mengkaji, bukan hanya membaca, tetapi menelisik, menelusuri, mencari pelajaran-pelajaran penting dari kitab ini.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah, tentu saja kitab ini adalah kitab yang sangat populer. Kitab ini bahkan direkomendasikan oleh para ulama untuk dibacakan di masjid-masjid, di majlis-majlis kajian. Maka malam hari ini dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai mengkaji kitab ini, kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum, kalau misalnya kita baca surat Al-Mutaffifin, dua kata ini disebut dalam surat tersebut. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka para penghuni surga, nanti di surga mereka akan dikasih minuman. Apa minumannya? Ar-Rahiq al-Makhtum. Ar-Rahiq itu artinya khomer, yang belum disentuh sama sekali, yang masih murni. Kemudian makhtum, disegel. Jadi untuk para penghuni surga, Allah telah menyiapkan khomer untuk mereka yang masih utuh, murni, belum disentuh sama sekali, yang masih disegel, yang nanti baru dibuka oleh masing-masing penghuni surga. Ingat, khomer itu nanti diberikan kepada para penghuni surga. Dan khomer yang akan diberikan kepada penghuni surga itu bukan khomer kayak di dunia ini, yang baru minum sedikit sudah mabok, belum sudah muntah, baunya nyengat lagi. Enggak. Khomer di surga nanti adalah khomer yang tidak memabukkan, yang meminumnya itu membuat orang yang meminumnya itu terus meminumnya tanpa mendapatkan efek samping. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai penghuni-penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ini asal muasal judul buku ini, judul kitab ini, Ar-Rahiqul Makhtum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tema tentang bangsa Arab dan keadaan mereka menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana Rasulullah lahir, bagaimana Rasulullah hidup, menjadi nabi dan seterusnya, kita bahas dulu tentang bangsa Arab dan kondisi yang ada pada waktu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman, bangsa Arab adalah bangsa yang telah Allah pilih untuk di tengah-tengahnya lahir Nabi kita Muhammad SAW. Bangsa Arab ini mengacu kepada sekelompok manusia yang hidup di satu wilayah yang disebut dengan Jazirah Arab. Ngomong-ngomong tentang bahasa Arab, istilah Arab disebutkan oleh penulis buku ini, istilah Arab itu adalah satu kata yang mengacu kepada padang tandus, tanah yang tidak subur, gersang, dan serba dipenuhi pasir. Jadi istilah Arab itu artinya padang pasir, tanah tandus, gersang, nggak ada air, dan penuh dengan pasir. Ini asal muasal kata Arab, artinya itu. Jadi segala sesuatu yang mengacu kepada padang pasir, tanah tandus, gersang yang gak ada airnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Arab. Al-Arabu. Al-Arabu. Kemudian istilah ini digunakan untuk siapa saja yang tinggal di tengah-tengah gurun pasir, tinggal di tengah-tengah wilayah yang seperti itu. Orang-orang menyebutnya dengan, oh ini orang Arab. Orang yang tinggal di tengah-tengah gurun pasir, orang yang tinggal di tengah-tengah tanah gersang, tandus, nggak ada airnya. Ini asal kata muasal Al-Arabu. Kalau bahasa Indonesianya Arab. Kita sering nyebut Arab. Oh itu orang Arab, oh itu dari Arab, oh ini kurma Arab. Nah, kata Arab itu artinya sesuatu atau kata yang terkait dengan padang pasir, tanah tandus, kemudian gersang, nggak ada air di sana. Ini asal kata Arab. Nah, istilah Arab ini ternyata dulunya itu berasal dari nama seseorang.
berasal dari nama seseorang. Jadi sebelum muncul kata Arabun, nama ini ternyata dulunya pernah menjadi nama seseorang atau seseorang yang punya nama mirip dengan kata itu. Dari namanya diambil kata itu. Jadi nenek moyang orang Arab dulu itu bernama Ya'rub. Dulu itu bernama Ya'rub. Jadi nenek moyangnya bangsa Arab itu namanya Ya'rub. Ya, ain, ro, ba, Ya'rub. Dan ini dulu sekali. Ya'rub ini, nama Ya'rub ini kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya as-sohro. As-sohro itu apa artinya? Padang pasir. Jadi terkait, sangat terkait. Lalu disederhanakanlah oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengucapan mereka menjadi Arabun atau Al-Arabu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ini asal muasal kata Arab. Taib. Jadi bangsa Arab adalah bangsa sekelompok manusia yang tinggal di Jazirah Arab, di satu wilayah yang disebut sebagai Jazirah Arab. Tempatnya padang pasir, penuh tanah, gersang, tandus, dan jarang air terdapat di sana. Ternyata bangsa Arab dari zaman dahulu sampai sekarang, dalam rentang sejarah, mereka itu bisa dibagi menjadi 3. Jadi sepanjang sejarah umat manusia, bangsa Arab itu telah mengalami 3 fase kehidupan. Sehingga bangsa Arab itu bisa kita sederhanakan telah mengalami perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan orang-orang yang disebut dengan bangsa Arab itu terbagi menjadi 3 kelompok, 3 kaum bangsa Arab. Yang pertama, bangsa Arab yang disebut dengan Arab Ba'idah. Arab Ba'idah. Jadi tolong diperhatikan, jadi bangsa Arab itu nggak ujuk-ujuk kayak sekarang. Mereka itu dalam rentang sejarah, mereka itu terbagi menjadi 3 kaum. Yang pertama Arab Ba'idah. Arab Ba'idah ini adalah orang-orang Arab yang sudah punah, yang sudah nggak bisa dilacak lagi keberadaannya. Mereka ini Arab-Arab kuno, zaman dahulu sekali. Mereka ini seperti kaum Ad, kemudian kaum Samud, dan juga penduduk Madian. Kita tahu kan, kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud, kemudian kaum Samud kaumnya Nabi Salih, kemudian penduduk Madian ini kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka ini sudah nggak bisa dilacak lagi keberadaannya, sudah punah, mau cari detailnya aja susah. Kenapa? Karena mereka bernasib tragis. Mereka adalah kaum-kaum dari kalangan bangsa Arab dulu yang mendustakan nabi-nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka. Diutus Nabi Hud di tengah-tengah kaum Ad, mereka dustakan Nabi Hud. Allah azab, binasa mereka, hancur, tak tersisa kecuali hanya segelintir yang mengikuti Nabi Hud. Kemudian setelahnya kaum Samud. Kaum Samud, mereka ini melakukan kesyirikan dan berbagai macam maksiat. Allah utus ke tengah-tengahnya Nabi Salih. Ternyata sama, 11-12 dengan kaum Ad. Mereka dustakan Nabi Salih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab. Yang azab tersebut membinasakan kaum Samud. Hancur mereka, binasa mereka, kecuali sedikit para pengikut Nabi Salih. Begitu juga penduduk Madian. Mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, dan mereka malah menantang turunnya azab Allah. Na'udzubillah. Allah binasakan mereka, mereka pun hancur binasa, tidak tersisa kecuali sedikit. Nah, ini Arab Ba'idah. Arab Ba'idah. Setelah berlalu masa, bangsa Arab kemudian diteruskan oleh kaum yang disebut dengan Arab Aribah. Jadi pertama Arab Ba'idah, ini yang Arab kuno.
Setelah itu yang kedua Arab Aribah. Arab Aribah ini biasanya disebut dengan istilah Arab dari Yaman. Arab dari Yaman. Arab dari Yaman ini nenek moyang mereka bernama Qahton. Jadi kadang-kadang juga disebut dengan Arab Qahtoniyah. Mereka ini tinggal di negeri Yaman. Negeri Yaman itu mudah-mudahan semuanya di sini paham di mana negeri Yaman. Arab Yaman ini mereka tinggal di selatan Jazirah Arab. Mereka ini ada yang menjadi petani, di antara mereka ada yang jadi peternak, dan di antara mereka ada yang menjadi pedagang. Mereka hidup di wilayah Jazirah Arab yang subur. Nah, mereka ini Arab Qahtoniyah. Sebagian mereka tadi kita sebutkan ada yang menjadi pedagang, berdagang ke negeri Syam, berdagang juga ke negeri Irak, sebagian lagi berdagang ke Afrika. Ini Arab Aribah. Keberadaan mereka ada di negeri Yaman, di sebelah selatan Jazirah Arab, di bagian subur wilayah Jazirah Arab. Kemudian yang ketiga, setelah Arab Aribah muncul dan mereka terus berada, muncullah kemudian Arab yang disebut dengan Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Siapa Arab Musta'ribah ini? Arab Musta'ribah adalah orang-orang Arab yang lahir dari keturunan Nabi Ismail. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian masih ingat cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri yang bernama Saroh. Saroh ini bertahun-tahun lamanya tidak melahirkan anak untuk Nabi Ibrahim. Lalu mereka melakukan perjalanan ke Mesir. Di Mesir terjadi sesuatu pada diri Saroh, tetapi Allah jaga. Lalu dari Mesir Saroh mendapatkan seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Hajar ini aslinya adalah seorang Mesir merdeka, lalu dizolimi dan diperbudak, dijadikan budak oleh penguasa yang zolim. Nah, setelah menjadi milik Saroh, Hajar ini dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Hajar lahir Ismail. Ternyata setelah lahir Ismail, Saroh, istri pertama Nabi Ibrahim, cemburu. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya Ismail ke tengah-tengah padang tandus di lembah Mekah. Waktu itu nggak ada sama sekali orang di sana. Diperintah Nabi Ibrahim bawa ke sana, tinggalkan di sana. Nabi Ibrahim pun menaati perintah Allah. Dibawa ke sana, ditinggalkan di sana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan penghidupan kepada Hajar dan Ismail. Muncullah kemudian mata air Zam-Zam. Datanglah kemudian orang-orang Arab dari Yaman. Lalu mereka minta izin kepada Hajar untuk boleh tinggal di sana, di sekitar mata air Zam-Zam. Mulailah kehidupan berdenyut di lembah Mekah. Berkembanglah dan menjadilah kota Mekah. Nabi Ibrahim terus berhubungan, berkomunikasi dengan Hajar dan Ismail. Diperintahlah kemudian Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Lalu kemudian perintah-perintah yang lainnya, sampai kemudian kota Mekah pun berkembang menjadi satu kota singgah para pedagang. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, orang-orang Yaman yang tadi tinggal di sekitar Ka'bah, mereka menikahkan putri mereka dengan Ismail alaihissalam. Menikahlah Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, dengan seorang gadis Yaman. Nah, keturunan Nabi Ismail inilah kemudian yang disebut dengan Arab Musta'ribah. Jadi sampai di sini bangsa Arab itu bisa dibagi menjadi tiga: Arab Ba'idah, Arab kuno yang sudah punah, kemudian Arab Aribah, Arab yang berasal dari negeri Yaman. Yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail yang menikah dengan putri orang Yaman.
Bisa dipahami sampai sini? Arab Ba'idah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, Nabi Ismail ketika menikah dengan salah seorang putri Yaman itu memiliki keturunan yang banyak. Keturunan itu kemudian memencar. Intinya mereka meneruskan garis keturunan Nabi Ismail. Nah, ngomong-ngomong tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail kan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Orang Irak. Berdakwah di kampung halamannya di Irak, mendapatkan penolakan, lalu hijrah ke negeri Syam. Jadi bayangkan, Nabi Ibrahim yang terkenal itu ditolak. Ngajak orang kembali ke jalan Allah, ditolak, diusir, bahkan dibakar hidup-hidup. Itu Nabi Ibrahim. Pada waktu Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, pengikut Nabi Ibrahim itu cuma dua. Pertama istrinya Saroh, kedua keponakannya. Siapa itu? Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim aja begitu, apalagi yang kayak kita ini. Kita ngajak orang, Allah mana mah sana, ditolak di sana, ditolak di sini, dituduh radikal, jenggotan radikal. Habis itu, wah ini mah biang-biangnya apa? Biang-biangnya teroris nih, rajin ke masjid, sholat di masjid rajin dan seterusnya. Wah ini nanti bakal jadi ini nih dan seterusnya. Diomongin kayak gitu, wajar, nggak masalah. Nabi Ibrahim ditolak. Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu julukannya siapa? Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Ditolak oleh orang-orang di kampung halamannya. Apalagi yang cuma kita, yang nggak ada segininya Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita misalnya mengajak orang-orang supaya soleh, supaya kembali ke jalan Allah, supaya kembali menjadi hamba-hamba Allah yang baik, kemudian mendapatkan penolakan, gak usah bersedih, gak usah berduka, gak usah patah arang, gak usah putus asa, gak usah kayak begitu. Nabi Ibrahim puluhan tahun, puluhan abad yang lalu begitu. Apalagi yang cuma kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan ke orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Hayu, ini Allah nyuruh begini, Rasul nyuruh begitu, yang ini tuh nggak boleh kata Allah, yang ini tuh nggak boleh kata Rasul. Kita cuma menyampaikan. Masalah diterima atau masalah diterima atau ditolak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nabi Ibrahim aja ditolak, apalagi cuma kita. Bisa dipahami ini? Nah, kembali ke cerita. Jadi itulah bangsa Arab dalam perjalanan sejarah. Mereka terbagi tiga, ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, dan ada Arab Musta'ribah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jadi setelah Nabi Ibrahim meletakkan Ismail alaihissalam di lembah Mekah, Nabi Ismail kemudian dewasa, maka setelah itu Nabi Ismail menjadi nabi dan rasul yang Allah utus ke tengah-tengah bangsa Arab. Jangan sampai lupa kajian kita di Ramadan kemarin. Yang namanya nabi-nabi sebelum Rasulullah itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi nggak ada ceritanya Nabi Ismail berdakwah di tengah-tengah bangsa Cina. Enggak. Nabi Ismail Allah perintahkan berdakwah di tengah-tengah bangsa Arab. Nggak ada ceritanya misalnya Nabi Musa yang diperintah berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, berdakwah jauh-jauh ke tengah Papua. Nggak ada ceritanya. Setiap Nabi dan Rasul yang datang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus kepada kaumnya masing-masing, kepada bangsanya masing-masing. Nabi Isa ya berdakwah di tengah kaumnya. Pengikut Nabi Isa ya berdakwah juga di tengah kaumnya. Nggak boleh misalnya berdakwah kemana? Ke pedalaman Cianjur, nggak boleh. Nggak boleh misalnya berdakwah di mana? Ke tengah-tengah bangsa aborigin, nggak boleh. Hanya ke tengah-tengah kaum Nabi Isa. Beda dengan Rasulullah.
Nah, Nabi Ismail diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah bangsa Arab, hanya bangsa Arab. Dan tentu saja Nabi Ismail sama seperti nabi-nabi selain beliau. Yang namanya para nabi dan para rasul itu, tugas mereka dari Allah itu satu, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah. Dan jalan Allah itu adalah ubudullah wala tusyriku, sembahlah Allah saja dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun dalam peribadatan. Ini tugas para nabi dan para rasul, hanya itu. Begitulah Nabi Ismail. Nabi Ismail diutus ke tengah-tengah bangsa Arab untuk menyadarkan mereka Allah hanya satu-satunya yang boleh diibadahi. Mau cari berkah, minta ke Allah. Mau minta jodoh, minta ke Allah. Mau minta rezeki, minta ke Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an'ibudullah, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah saja, jangan yang lain. Nabi Ismail pun begitu, mengajak bangsa Arab supaya menyembah Allah saja. Dalam beribadah, sembah Allah saja, jangan yang lainnya, apapun itu. Nah, yang seperti ini disebut dengan tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dalam setiap ibadah, dalam setiap peribadatan. Sehingga pada waktu itu, ketika Nabi Ismail mendakwahi bangsa Arab, menyebarlah tauhid di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab yang sebelumnya ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah jin, ada yang menyembah penghuni kubur, penghuni batu keramat, pohon-pohon tua dan seterusnya. Didakwahi oleh Nabi Ismail, mereka pun kemudian kembali kepada Allah, hanya menyembah Allah saja. Ini kondisi bangsa Arab di zaman Nabi Ismail. Dan setelah Nabi Ismail meninggal dunia, ternyata kondisi mereka masih seperti itu. Terus seperti itu berabad-abad lamanya. Mereka bertauhid kepada Allah, mereka menyembah Allah dan seterusnya. Memang diantara mereka ada juga yang maksiat, ada yang membunuh, ada yang berzina, ada yang misalnya minum khamr, ada. Tetapi ketika mereka beribadah hanya kepada Allah. Nggak ada ceritanya mereka beribadah ke pohon, nggak ada ceritanya mereka datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur, nggak ada. Mereka minta ke Allah, ibadah kepada Allah, meskipun mereka berdosa, meskipun mereka bermaksiat, meskipun mereka ada diantaranya yang ngebegal. Tapi dalam masalah ibadah, mereka semuanya sepakat, sadar dalam benak masing-masing, Allah yang harus disembah, Allah yang harus diminta. Kan ada kan kayak gitu, penuh dosa dan maksiat, tapi dalam urusan ibadah enggak ada ceritanya kecuali Allah, hanya kepada Allah. Ada kan kayak gitu? Ada kan manusia-manusia kayak gitu? Ada. Orangnya mungkin nauzubillah setiap hari maksiat aja, tapi kalau urusan ibadah enggak. Hanya Allah yang saya pinta, yang saya tuju, hanya Allah. Ada yang kayak gitu. Nah, zaman Nabi Ismail juga begitu, sama. Ini berlangsung berabad-abad lamanya, sehingga ada bekasnya dakwah Nabi Ismail, dan tentu saja dakwah Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ismail. Sampai kemudian datanglah satu masa, sekitar 18 abad telah berlalu dari masa kehidupan Nabi Ismail. Pada waktu itu di tengah-tengah bangsa Arab ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini seorang tokoh. Dia ini punya akhlak yang bagus. Dia ini punya attitude yang enak dipandang. Dia ini pemimpin kaum, dan dia ini ditaati oleh anak buahnya, kaumnya, masyarakatnya. Nah, sayangnya Amr bin Luhai ini punya teman dari kalangan jin. Kalau bahasa kitanya apa? Khodam. Dia ini punya khodam. Jinnya ini, ingat, jinnya ini
membisikkan kepada Amr bin Luhai untuk membawa berhala dan diperkenalkan ke tengah-tengah bangsa Arab. Jadi suatu hari Amr bin Luhai ini mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Ternyata di negeri Syam waktu itu Amr bin Luhai ini melihat orang-orang Syam, di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala, menyembah patung. Nah, Amr bin Luhai sebagai bangsa Arab pada waktu itu memandang ini sesuatu yang baik. Ingat, memandang ini sesuatu yang baik, menganggap ini sesuatu yang baik. Akhirnya ketika pulang kembali ke Arab, ke Jazirah Arab, Amr bin Luhai membawa satu berhala besar. Berhala ini dikasih nama Hubal. Dibawa lalu ditaruh di dekat Ka'bah. Diperkenalkan kepada bangsa Arab. Dikasih tahu di sana di tanah Syam orang-orang beribadah itu sambil nyembah ini, sambil mencari barokah kepada patung-patung kayak begini, dan ini baik, mantap, kata Amr bin Luhai. Karena posisinya sebagai kepala kaum, pemimpin masyarakat, tokoh, bahkan mungkin sesepuh masyarakat, apa yang dikatakan oleh Amr bin Luhai itu didengar. Maka mulai masuklah kesyirikan pertama kali ke tengah-tengah bangsa Arab. Makanya para ulama menyebutkan bapak kesyirikan itu adalah Amr bin Luhai. Bapak kesyirikan di tengah bangsa Arab adalah Amr bin Luhai. Dia yang memperkenalkan pertama kali Hubal, berhala yang dibawa dari Syam. Mulai terpengaruh orang-orang Arab. Nggak lama berlalu dari sana, khodamnya Amr bin Luhai ini ngasih tahu kepada Amr bin Luhai, itu di pantai Jeddah, di dalam tanah ada 5 berhala, ada 5 patung yang umurnya sudah sangat tua sekali. Didatangi oleh Amr bin Luhai ke pantai Jeddah. Jeddah itu tepi pantai Jazirah Arab, tepi pantai Laut Merah. Digali. Udah masuk waktu Isya? Belum ya? Nanti bunyi ya. Jadi Amr bin Luhai datang ke pantai Jeddah, digali di lokasi yang dikasih tahu oleh khodamnya tadi itu, oleh jinnya tadi itu. Ternyata betul ada 5 patung yang usianya sudah sangat tua. Ternyata 5 patung itu adalah 5 patung yang dulu disembah, dijadikan sesembahan oleh kaumnya Nabi Nuh. 5 patung itu disebutkan di dalam surat Nuh dengan nama masing-masing. Wat, Suwa, Yaguth, Nasr, Ya'uq, itu nama-namanya. Dan kaum Nabi Nuh adalah manusia-manusia pertama kali yang melakukan kesyirikan di muka bumi. Makanya dikirim Nabi Nuh untuk mengajak mereka supaya bertauhid kepada Allah. Mereka nggak mau, bahkan mereka menantang Nabi Nuh. Kalau engkau betul dengan omonganmu itu, wahai Nuh, minta kepada Allah supaya turunkan azab yang kau ancamkan kepada kami. Benar, Allah turunkan apa? Hujan. Allah munculkan air yang terus-menerus mengalir sampai terjadilah banjir bandang. Binasalah kaum Nabi Nuh. Nah, patung-patung yang mereka sembah ternyata enggak hancur, hanyut dan terdampar di pantai Jeddah, tertimbun tanah bertahun-tahun lamanya. Digali sama Amr bin Luhai, dapat lalu dibawa ke Mekah. Diperkenalkan kepada bangsa Arab yang datang ke Ka'bah, ke Mekah, lalu dititipkan kepada mereka untuk disebar. Dan semakin masiflah kesyirikan menyebar di tengah-tengah bangsa Arab. Sejak saat itu kesyirikan menyebar di Jazirah Arab. Yang namanya kesyirikan itu menjadikan Allah tandingan dalam peribadatan. Mungkin bangsa Arab masih kenal Allah, mungkin bangsa Arab mereka masih menyadari Allah yang menciptakan segala sesuatu, tetapi dalam peribadatan, dalam berdoa, dalam mencari barokah, mereka sekarang mulai meminta bantuan patung-patung itu, meyakini selain Allah ada yang bisa menurunkan
rezeki, ada yang bisa menentukan jodoh, ada yang bisa melancarkan urusan dagangnya masing-masing. Inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab dari hal-hal yang sifatnya kesyirikan. Sehingga agama Nabi Ismail, agama Nabi Ibrahim tadi tercampur dengan berbagai macam praktek kesyirikan. Itu ya. Baik. Ini kurang lebih cerita tentang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah. Insyaallah kita teruskan setelah sholat Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan sebagai tambahan materi yang tadi. Tadi kita sebutkan tentang bagaimana perubahan secara umum, secara ringkas, cara beragama bangsa Arab. Dari yang awalnya mereka bertauhid, kemudian mereka tiba-tiba bercampur ibadah-ibadah mereka dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan itu karena ulah, dimulai dari ulahnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, setelah itu kesyirikan menyebar dan menjadi semakin variatif, semakin bermacam-macam bentuknya, semakin bermacam-macam bentuknya. Lalu yang namanya sesembahan mereka itu bukan hanya patung, bukan hanya patung. Semakin bertambah zaman, yang disembah oleh bangsa Arab itu semakin variatif. Yang awalnya hanya patung Hubal, kemudian patung-patung dari zaman Nabi Nuh. Sekarang diantara mereka ada yang menyembah penghuni-penghuni kubur. Maksudnya menyembah di sini beribadah kepada penghuni-penghuni kubur, minta-minta kepada penghuni kubur. Jadi mereka meyakini orang soleh yang meninggal dunia kemudian dikuburkan itu masih bisa mendengar dan meneruskan permintaan mereka. Nah, ada sebagian yang berkeyakinan seperti itu. Begitu juga ada sebagian mereka yang meyakini bahwa ada unsur-unsur selain manusia yang bisa melanjutkan, menyampaikan keinginan-keinginan mereka kepada Allah. Misalnya penghuni-penghuni pohon keramat, penghuni-penghuni batu besar. Lalu diantara mereka ada juga yang kembali menyembah matahari, bulan, atau benda-benda yang ada di langit. Ini salah satu contoh bagaimana pada waktu itu bentuk-bentuk kesyirikan semakin variatif, semakin berkembang. Dari yang semula hanya menyembah patung, hanya menjadikan patung ini atau patung itu sebagai perantara dalam beribadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, intinya sepertilah kondisi menjelang diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebelum kita tutup, perlu diperhatikan bersama, secara politik masyarakat Arab, bangsa Arab, mereka itu terdiri dari suku-suku dan kabilah-kabilah. Setiap suku itu terdiri dari sejumlah kabilah. Setiap kabilah terdiri dari sejumlah marga. Setiap marga terdiri dari sejumlah keluarga. Yang paling berkuasa di tengah-tengah mereka secara politik pada zaman sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, itu adalah pemimpin-pemimpin kabilah. Jadi tolong dipahami bersama, yang namanya kabilah, pemimpin kabilah itu posisinya sama seperti raja. Sama seperti raja, dia ditaati, dia didengar, dia diikuti apa yang disampaikannya. Bedanya kalau raja pakai mahkota, kalau pemimpin kabilah itu nggak pakai mahkota. Nah, karena setiap kabilah punya pemimpin dan setiap pemimpin kabilah itu sama seperti raja, punya kuasa yang lebih terhadap anggota-anggota kabilahnya,
maka sering terjadi gesekan antar kabilah. Gesekan-gesekan tersebut kemudian mengundang perselisihan yang lebih dahsyat lagi, seperti perang dan pertumpahan darah. Nah, secara politik seperti itulah gambaran bangsa Arab sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga kita dapat cerita ada dua suku berperang puluhan tahun, ratusan tahun hanya karena masalah sepele. Ada dua kabilah, mereka bermusuhan berabad-abad lamanya karena permasalahan darah yang tumpah di zaman dahulu. Dan itulah yang terjadi, sehingga suasana kekabilahan itu betul-betul kental. Yang bisa menyatukan mereka itu nggak ada. Mereka itu hanya diikat dengan kesamaan kabilah. Anda satu kabilah dengan saya, kita sama. Anda bukan satu kabilah dengan saya, berarti kita beda. Nah, yang seperti inilah yang mewarnai kehidupan dalam politik mereka. Makanya pada waktu itu ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada yang bisa menyatukan semua bangsa Arab itu kecuali Islam. Kecuali Islam. Islam menyatukan semua pemeluknya meskipun beda kabilah, meskipun beda suku, bahkan meskipun beda bangsa. Maka adalah yang namanya istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang terjadi karena sama-sama Islam, Muslim. Dan kata para ulama, ikatan persaudaraan karena Islam itu jauh lebih kuat daripada ikatan persaudaraan karena kabilah. Dan kita rasakan bersama, siapapun kita, selama kita Muslim, selama kita memeluk agama yang sama, Islam, kita akan bisa ketemu, bisa bareng, bisa satu kata dengan dia meskipun kita beda suku, beda bangsa, beda warna kulit, dan seterusnya. Nah, tapi ini nanti ketika mereka sudah sama-sama memeluk Islam. Yang jelas sepertilah kondisi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dari sisi agama mereka banyak bercampur dengan unsur-unsur kesyirikan. Kemudian dari sisi politik pemerintahan, mereka itu hidup di atas sistem kekabilahan. Ada yang namanya fanatisme buta karena kabilah, karena suku, yang itu nanti diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas sosok Rasulullah secara nasab dan keluarga. Nah, sengaja pada malam hari ini, bagi yang ingin membaca secara langsung kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai hidup, tadi kita sebutkan ini salah satu yang terbaiknya, kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Dan alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak penerbit kita, penerbit orang-orang di negeri kita ini, penerbit di negeri kita ini yang menerbitkannya. Tetapi menurut saya yang paling bagus terjemahannya, yang mungkin paling baik untuk dibaca, atau bahkan mungkin dijadikan salah satu koleksi perpustakaan masjid, perpustakaan pribadi, itu yang terjemahan dan terbitan seperti ini. Jadi kitab ini sudah diterjemahkan banyak oleh penerbit yang menurut saya bagus terjemahannya, yang menurut saya bagus penyampaiannya, itu yang terbitan ini. Ini kitab Ar-Rahiqul Mahtum yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Darul Haq Jakarta. Ya, seperti ini penampakannya. Mungkin sekarang cetakannya sudah lebih banyak, lebih bagus. Ya, beda dengan cetakan ini cetakan tahun 2000 sekian. Sekarang udah lama, sudah ada yang barunya, lebih eksklusif, lebih luks, dan mungkin cocok untuk jadi koleksi pribadi atau koleksi perpustakaan masjid. Masjid ini kalau nggak salah belum ada ya, belum ada. Nah, ahsan, afdol kalau misalnya terjemahan kitab ini yang diterbitkan oleh penerbit ini dijadikan salah satu koleksi perpustakaan Masjid Baitur Rahman.
Bisa jadi di antara jamaah ada yang ingin lebih tahu, ingin tahu lebih jauh tentang perjalanan hidup Rasulullah, ya, sambil menunggu jadwal kajian kita di bulan depan bisa membaca sambil menunggu masuknya waktu sholat atau waktu luang lainnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada kertas pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan tentang materi yang tadi kita sampaikan? Bapak atau dari Ibu ada? Atau enggak ada? Enggak ada kayaknya ya. Oh iya Pak. Pertanyaan tentang yang tadi ya? Enggak. Oke. Jadi dulu itu ketika Ka'bah dibangun, Ka'bah itu menjadi kiblat umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Ismail. Tentu saja syariat mereka hanya berlaku untuk mereka. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ismail itu disampaikan kepada bangsa Arab dan hanya untuk mereka, hanya untuk mereka. Jadi orang-orang Yahudi, mereka kalau sholat nggak hadap Ka'bah, kalau berdoa nggak menghadap Ka'bah. Begitu juga orang-orang Nasrani. Nah, Ka'bah kemudian terus ada sampai zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, pada awalnya kiblat kaum muslimin, kan waktu Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, waktu itu diturunkan juga syariat sholat. Jadi sebelum ada sholat 5 waktu, Rasul dan para sahabat waktu itu ketika mereka masih tinggal di Mekah, mereka itu sholat di 2 waktu. Pertama di pagi hari, yang kedua di petang hari. Kemudian ditambah dengan sholat malam. Nah, ketika mereka sholat, kiblat mereka waktu itu adalah Baitul Maqdis. Ingat, awalnya mereka sholat berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi ini ada tapinya. Ketika dulu mereka di awal kali sholat, mereka menghadap ke Baitul Maqdis, berarti menghadap ke arah utara. Nah, mereka biasanya menjadikan Ka'bah itu di hadapan mereka. Jadi kalau misalnya mereka sholat menghadap ke arah utara, mereka mencari posisi yang di situ nanti satu garis lurus dengan Ka'bah. Kebayang Pak? Maksudnya kebayang? Jadi mereka akan mencari posisi di kota Mekah itu, mau di rumah atau di gurun atau di tempat apapun yang tersembunyi. Pokoknya mereka menghadap ke Baitul Maqdis ke arah utara, tapi mereka sekaligus menghadap Ka'bah. Nah, ini kebiasaan Rasul para sahabat ketika mereka belum hijrah ke Madinah. Karena yang seperti itu mungkin ke waktu itu. Mereka misalnya sholat sembunyi-sembunyi di padang pasir supaya nggak ketahuan orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka akan mencari titik. Kalau mereka menghadap ke utara ke Baitul Maqdis, mereka juga sekaligus menghadap Ka'bah. Jadi mereka Ka'bah, Baitul Maqdis. Berarti kan bukan di sini. Kalau di sini kan Baitul Maqdis hanya di sana. Kalau di sini kan nggak bisa, cuma ngadap satu. Kalau di sini kan nggak bisa nih, cuma ngadap satu. Tapi kalau di sini bisa menghadap sekaligus. Ka'bah menghadap ke arah Ka'bah, tapi juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Satu garis lurus. Nah, kayak gitu kebiasaan Rasulullah para sahabat awalnya ketika mereka masih tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, setelah mereka hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat sholat 5 waktu itu hanya menghadap Baitul Maqdis. Karena yang namanya Madinah terletak antara Mekah dan Baitul Maqdis. Jadi ke utara ke Baitul Maqdis, ke selatan ke Ka'bah. Jadi nggak bisa satu garis lurus lagi. Berarti mereka harus menghadap ke Baitul Maqdis. Masjid Nabawi saja waktu awal kali dibangun, itu kiblatnya itu di dinding utara, ngadepnya ke arah utara. Ibarat kata nih, misal kayak gini nih, awalnya kiblatnya itu ngadep ke sana, karena di sana Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah SAW waktu itu beliau melihat Baitul Maqdis itu juga kiblat orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu kan orangnya sombong.
Mereka itu orang-orang yang tinggi hati. Jadi mereka sering mencibir kaum muslimin. Ya, karena apa? Kiblatnya sama. Lihat tuh, sahabat-sahabat Muhammad saja menghadap ke kiblat kita kalau sholat. Jadi mereka merasa jumawa, merasa hebat. Ini orang-orang Yahudi. Nah, Rasulullah pada waktu itu, beliau sering di malam hari, beliau menghadap ke arah langit. Beliau memandang ke arah langit sambil berharap kepada Allah supaya kiblat Islam, kiblat umat Islam itu dipindah, jangan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah yang ada di Mekah. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan umat mereka masing-masing. Ingat, Nabi Ibrahim itu bukan sembarang nabi. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka itu sama-sama rebutan. Ibrahim itu Yahudi kata orang-orang Yahudi. Enggak, Ibrahim itu Nasrani kata orang-orang Nasrani. Jadi mereka sama-sama merasa Ibrahim itu bapak kita dalam agama kata mereka. Mereka rebutan tentang kebapakan, keayahan Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim sebagai simbol para bapaknya para nabi. Nah, Rasulullah berharap Allah memindahkan kiblat mereka dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ternyata Allah kabulkan. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 144. Ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Maka sejak saat itu kiblat umat Islam dari sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Jadi kiblatnya itu Ka'bah. Patokan kita kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah harus 100% pas gitu? Jawabannya enggak. Yang penting kita menghadap ke arah sana cukup, selesai. Jadi enggak mesti harus kayak orang ngeker manuk ya. Nah, enggak. Jadi yang penting menghadap ke arah sana cukup. Jadi contoh nih kayak kita di Indonesia, kalau kita menghadap Ka'bah berarti kita tuh menghadap ke arah barat. Ke arah barat laut. Ya enggak mesti harus cocok derajatnya seterusnya. Yang penting ke arah sana. Karena yang seperti itu juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, coba kita sekarang buka peta di Google Map, contoh itu posisinya misalnya ini peta ya. Misalnya ini peta nih. Ini Mekah. Ini Mekah nih. Madinah itu di sini. Madinah itu agak melenceng sedikit ke arah kanan. Sedangkan kalau di peta itu kan gini. Kalau ke atas itu utara. Kalau ke mana ke kanan itu timur. Kalau ke bawah itu ke selatan, kalau ke mana ini? Ke barat. Jadi posisi Madinah dan Mekah itu enggak sejajar. Paham ya maksudnya? Enggak sejajar. Tapi lihat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ketika dipindahkan kiblatnya ke hadapan Ka'bah, itu langsung dibalik menghadap ke arah tembok selatan. Kan kalau kita tarik garis lurus berarti kan enggak kena Ka'bah, tapi ke sini. Tapi itulah Rasulullah bersabda, bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Jadi bagi mereka yang ada di Madinah antara timur dan barat itu kiblat. Maksudnya apa? Ke arah sana itu kiblat. Jadi enggak mencong-mencong gimana, enggak, lurus ke arah selatan. Yang mungkin pernah umroh atau ibadah haji mungkin paham. Masjid Nabawi itu lebar jauh. Ya. Berapa itu kan banyak itunya. Itu juga lihat posisinya ngadep ke selatan. Kalau lihat di peta kan enggak kayak gitu, enggak mencong begitu. Ini catatan sedikit. Tapi sekali lagi yang jelas dulu itu awalnya ada Baitul Maqdis, kemudian dipindah madhab Ka'bah karena Rasulullah pengen kiblat mereka itu samaan dengan kiblat Nabi Ibrahim, samaan dengan kiblatnya Nabi Ismail, nabi yang terkemuka dari kalangan para nabi. Khalilullah itu ada dua. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Kekasih Allah itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dari dua Khalilullah ini yang paling afdal adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau mau diurutkan,
Rasul yang paling afdal Rasulullah. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiganya ada yang mengatakan Nabi Musa. Ada yang mengatakan Nabi Musa. Baru nabi-nabi yang lainnya. Itu kalau misalnya mau bicara yang paling afdal. Allahu a'lam bishawab, ini yang saya ketahui. Ada lagi? Tapi ini tadi pembahasan yang menghadap Ka'bah itu insya Allah nanti kita bahas setelah masuk ke bagiannya ya. Masuk ke bagiannya. Ada lagi? Cukup ya? Kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan ada kurang dan salah dalam penyampaian. Dan kalau misalkan ada kebenaran yang bisa dipetik, diambil, maka semua itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.